Selamat datang di channel Tifosi Inter Milan. Channel ini akan membahas preview-preview pertandingan serta berita-berita terbaru tentang Inter Milan. Jika Anda mengaku Interisti, silakan Anda klik tombol subscribe, like, share, dan komen di kolom komentar. Forza Inter! Jurnalis sepak bola dan juga komentator Filippo Tramontana dalam artikelnya untuk calciomercato.com, menyampaikan rasa gundahnya, sama seperti yang dirasakan para Interisti di seluruh dunia, dengan fakta Inter yang harus kehilangan Antonio Conte, dan juga hampir dipastikan juga kehilangan Achraf Hakimi, pemain penting yang dipilih manajemen untuk dikorbankan di musim panas ini. Usai keluar sebagai juara kompetisi, tibalah momen kecemasan yang hanya bisa diredam karena kehadiran sosok BP Marotta yang menjadi jaminan kontinuitas. Gelar yang seharusnya membawa ketenangan dan kontinuitas, namun perasaan yang timbul saat ini justru perasaan tidak aman akan masa depan. Usai 2 tahun, kita tidak lagi akan melihat Internya Antonio Conte karena tongkat kepemimpinan sudah diserahkan kepada Simone Inzaghi. Hal ini, bagi para fans adalah sebuah kemunduran, bukan karena Inzaghi bukan pelatih yang bagus, namun karena beralih dari tim yang baru menjuarai kompetisi dan memiliki pelatih juara, berpindah ke pelatih yang belum pernah melatih tim yang mengincar raihan trofi penting, membuat banyak yang menilai ini menjadi sebuah langkah mundur. Di atas kertas, kita tidak bisa membantah hal ini. Ketika Anda mendatangkan Conte, secara otomatis Anda akan menjadi tim favorit dan juga memiliki dirinya, pelatih top, jelas akan menjadi magnet untuk menggaet pemain top. Jika Inzaghi yang datang, Anda tahu jika Anda berada di tangan seorang pelatih bagus, namun hingga saat ini, ia masih jauh jika harus dibandingkan dengan pendahulunya, Conte. Saya ingat ketika Inter mengumumkan kedatangan Hakimi, saya larut dalam euforia karena tim mendapatkan seorang pemain hebat, masih sangat muda dan memiliki kapabilitas melakukan banyak hal. Pemain asal Maroko ini mungkin menjadi yang terbaik di dunia di posisinya dan ia mengenakan seragam Inter. Namun takdir sepertinya memutuskan jika kebersamaan itu hanya berlangsung singkat. Kita menikmati kemampuannya untuk 1 tahun dan sekarang kita harus bersiap kehilangan dirinya. Jelas bukan hal yang mudah untuk diterima ketika dalam 2 pekan, Inter kehilangan 2 sosok terbaik di posisinya di dunia, 80 juta euro. Jelas ini bukan banderol yang sedikit. Fakta memperlihatkan jika pihak klub mencoba secepat mungkin menyelesaikan masalah mereka, sehingga kemudian bisa mengalihkan fokus untuk masa depan. Marotta adalah jaminan nyata di situasi saat ini. Ia menyelesaikan masalah pencarian pelatih dalam beberapa jam. Bagi Marotta dan Ausilio, tantangan yang sesungguhnya adalah membuat penjualan Hakimi tidak terlalu menyakitkan dan mengantongi keuntungan sebanyak mungkin. Sekarang harapan semua orang adalah Hakimi menjadi satu-satunya pengorbanan besar yang dilakukan klub, karena jika tidak, itu akan menjadi hal yang sangat menyakitkan. Teorinya, tim pemenang harusnya tidak disentuh dan justru diperkuat mencoba memanfaatkan momentum yang tercipta. Melepas pemain juara lain akan menjadi keputusan yang sulit dicerna oleh para fans dan di atas segalanya, hal tersebut akan terlalu memperlemah tim yang tentu mencoba mempertahankan gelar mereka dan meraih bintang kedua di jersey klub. Usai penjualan Hakimi sebesar 80 juta euro, pundi-pundi yang dibutuhkan lainnya akan coba dikantongi melalui penjualan Joao Mario dan Nainggolan dan hanya sampai di situ. Ini akan menjadi musim panas yang sangat panjang, namun kita harus menaruh kepercayaan yang besar kepada manajemen yang hingga saat ini sudah bekerja dengan sangat baik, karena terkadang kita lupa jika mereka lah yang membuat kita akan berlaga musim depan dengan logo Scudetto di dada. Laporan mengenai kepindahan Achraf Hakimi ke PSG semakin santer selama beberapa hari terakhir. Namanya disebut menjadi pemain kunci yang akan dikorbankan Inter di mana petinggi La Beneamata berharap bisa menyegel kesepakatan di angka 80 juta euro dengan raksasa Prancis tersebut. Namun demikian agen Hakimi, Alejandro Camano mengaku belum menjalin pembicaraan apapun dengan tim peminat, seperti yang ia sampaikan kepada calciomercato.it.
Kami sangat tenang. Hakimi saat ini tengah bersama tim nasional Maroko dan saya ingin mengklarifikasi jika saya belum berbicara dengan tim manapun. Klienku masih memiliki kontrak 4 tahun lagi bersama Inter, itu adalah kontrak yang sangat panjang. Apa yang terjadi terkait Hakimi, rumor di bursa transfer, adalah konsekuensi logis mengingat dirinya adalah yang terbaik di Eropa di posisinya saat ini. Inilah alasan kenapa namanya banyak dibicarakan. Saya juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk berterima kasih kepada fans Inter atas pesan kasih sayang yang mereka kirimkan kepada Hakimi. Pekan lalu, secara resmi Alessandro Bastoni memperpanjang masa baktinya di Inter. Kemudian beberapa hari setelahnya secara hampir pasti Lautaro Martinez mengikuti langkah bek muda Inter tersebut. Laporan terbaru Nicolo Sira terkait Inter adalah, bahwa pihak Nerazzurri akan segera membuka pembicaraan untuk memperpanjang kontrak Nicolo Barella hingga 2025, dengan kenaikan gaji menjadi 4,5 juta per musim. Barella dianggap sebagai pemain kunci yang sangat mempengaruhi performa Inter dalam 2 musim terakhir. Dirinya kerap disanjung dan dicalonkan sebagai kapten masa depan Inter, atau setelah Handanovic meninggalkan tim ini. Walaupun belum ada pengumuman resmi atas penunjukan Simone Inzaghi, tetapi tampaknya jelas adik dari Filippo Inzaghi itu menjadi pelatih Inter berikutnya. Setelah kepergian Antonio Conte, banyak tersiar kabar bahwa akan ada eksodus para pemain bintang meninggalkan Inter, namun Gazzetta dello Sport tak mengkonfirm itu semua benar. Laporan ini mengatakan bahwa Simone Inzaghi telah melakukan kontak dengan Romelu Lukaku, pemain yang dianggap sebagai pusat dari proyek Inter. Pembicaraan santai antara keduanya hanya untuk saling mengenal dan memecah kekakuan antaran keduanya. Simone menyampaikan bahwa dalam timnya, ia akan sangat mengandalkan Lukaku, oleh karena itu dia tidak akan masuk daftar jual klub. Inter yang memenangkan Scudetto dan Juventus yang memenangkan Coppa Italia, akan memperebutkan trofi tersisa, yaitu Supercoppa Italia pada bulan Desember atau Januari di Arab Saudi seperti yang dilaporkan oleh L'interista.it. Penonton juga akan diizinkan untuk menghadiri pertandingan dengan ketaatan protokol COVID-19. Edisi terakhir, antara Juventus dan Napoli, diadakan di Stadion Mapei Sassuolo, tetapi 2 final sebelumnya keduanya diadakan di Arab Saudi, dengan jeda menjadi tuan rumah pada 2018 dan Riyadh pada tahun 2019. Sudah menjadi tradisi untuk mengadakan Supercoppa Italiana di luar Italia, dengan pertandingan diadakan di Amerika Serikat, Libya, Cina, dan Qatar sebelum Arab Saudi.